Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Afif Mubarok dan teman saya Muhammad Farhat. Saya Zahra Ninis Canindi Firnanda. Saya Aulia Krotua Ditya. Saya Muhammad Faizul Haq Bayi Gibran. Saya Cynthia Putri Rahman. Kami akan menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana cara menyelesaikan trigonometri sudut istimewa. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Zahra Ninis Canindi Firnanda. Jadi di sini kita akan menentukan titik koordinat kartesius yang ada di sini. Jadi titik A itu 3,5 ini. Terus ada titik B min 1,0 ini. Terus titik C min 3, min 4 ini. Lanjut kita akan menentukan sin kostan dari segitiga siku-siku yang ini. Jadi kita akan menentukan yaitu sin depan miring. Jadi depan miring dari sudut B itu sisi depannya itu Y dan sisi miringnya itu R. Jadinya lalu cos itu sisi samping dan sisi miring. Berarti sisi samping dari ini. Lalu tan yaitu sisi depan dan sisi samping. Baik, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Krotua Ditya akan menjelaskan penyelesaian aktivitas 1 sudut 0 derajat. Di sini ada koordinat kartesius. Karena N sudut X of T, maka T terletak pada sumbu X positif. Sehingga X sama dengan A, Y sama dengan 0, dan R. Lalu kita cari R-nya dengan cara R sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Lalu kita masukin X-nya yaitu A pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Lalu kita sederhanakan dan hasilnya menjadi A. Lalu kita mencari sinnya. 0 derajat. Sin yaitu depan miring. Yang depannya yaitu Y, miringnya R. Sama dengan 0 per A. Dan hasilnya 0. Karena 0-nya di atas. Lalu kita cari cos 0 derajat. Cos artinya sama miring, yaitu X sama dengan R sama dengan
cari tannya 0 derajat. Tan yang artinya depan samping, yaitu depannya Y, sampingnya X. Sama dengan 0 per A. Hasilnya 0. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anna Cynthia Putri Rahman. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas 1 di sudut 90 derajat. Di sini ada gambar koordinat kartesius seperti ini. Di sini ada titik P, 0, B. Di sini titik B. Di sini. Karena M sama dengan M kurang dari X, P sama dengan 90 derajat, maka P terletak pada sumbu Y positif. Sehingga X sama dengan 0, Y sama dengan D. Ini X, ini Y. Di sini kita cari R-nya. Rumusnya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Kita masukkan X-nya tadi 0 pangkat 2 ditambah Y-nya tadi B, jadi B pangkat 2. Lalu kita jumlahkan akar 0 pangkat 2 ditambah B pangkat 2, hasilnya adalah B pangkat 2. Akar B pangkat 2 kita sederhanakan, hasilnya adalah B. Di sini sin 90 derajatnya adalah Y per R, karena sin itu depan miring. Kita masukkan Y-nya. Tadi Y kita dapat B, R-nya adalah B. Dijumlahkan hasilnya 1. Lalu di sini ada cos 90 derajat. Cos itu adalah samping miring. Samping miring di sini sampingnya X, miringnya R. Kita masukkan X-nya adalah 0 per R-nya itu B. Dijumlah jadi 0. Lalu ada tan 90 derajat. Tan itu depan samping. Depannya itu Y, sampingnya adalah X. Y tadi kita dapat B, X-nya adalah 0. Hasilnya tidak terhingga. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhad. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut 45 derajat dari segitiga sama kaki ini. Nah, kemudian di soalnya itu dicantumkan bahwa misalkan panjang sisi A dan B itu dimisalkan dengan A. Kemudian sisi B dan C itu dimisalkan dengan A. Jadi segitiga ini sama kaki. Kemudian kita disuruh cari nih sisi antara A dan C itu apa. Nah, dalam rumus Pitagoras, sisi AC itu sama dengan Nah, jadi ini untuk mencari sisi A dan C, yaitu akar dari sisi A dan B kuadrat ditambah dengan sisi BC dikuadratkan. Karena tadi kita ketahui bahwa sisi AB itu dinilai A, jadi kita masukkan di sini. Jadi A kuadrat ditambah dengan sisi BC A kuadrat. Kemudian A kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat. Kemudian 2A kuadrat ini disederhanakan lagi menjadi A akar 2. Kemudian ada soal yang harus kita jawab. Itu ada sin dari 45 derajat.
Sin itu kan kita ketahui bahwa sin itu merupakan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi depan dari sini itu adalah A. Yang ini. Kemudian sisi miringnya itu adalah A akar 2. Kemudian ini disederhanakan lagi menjadi akar 2 per 2. Karena ini dirasionalkan, jadi A akar 2 itu sama dengan akar 2 per akar 2. Nah, karena di sini hasilnya itu ada akar di bawah, jadi harus dirasionalkan terlebih dahulu. Jadi yaitu A per A akar 2. Kemudian kita kali, ini kita pindah ke atas, jadi akar 2 per akar 2. Sama dengan yang ini A akar 2 per A2. Karena di sini ada A yang sama, jadi bisa kita coret dan ini hasilnya. Kemudian ada cos dari 45 derajat. Cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya itu adalah A per sisi miringnya A akar 2. Kemudian karena ini sama hasilnya dengan ini, jadi hasilnya pasti sama. Akar 2 per 2. Hasil dari rasionalnya ini. Kemudian ada tan dari 45 derajat. Tan dari 45 derajat itu adalah sisi depan per sisi samping. Itu ada A per A. Nah, karena ini memiliki konstanta atau variabel yang sama, jadi hasilnya pasti 1. Jadi ini hasilnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Haq Bayi Gibran. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian dari sudut 30 derajat. Misalkan dibuat segitiga siku-siku di C dengan salah satu sudut lainnya, sudut B sama dengan 60 derajat, sehingga sudut A sama dengan 30 derajat. Jika segitiga ABC dicerminkan terhadap sisi AC, diperoleh segitiga ACD. Gabungan kedua segitiga tersebut membentuk segitiga ABD, sehingga C sama dengan 2A. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat. Karena tadi di sini C sama dengan 2A, di sini ditulis dalam kurung 2A dalam kurung kuadrat. Itu tulis hasilnya. 4A kuadrat. Itu B kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang A. Hasilnya sama dengan 3A kuadrat. 3A kuadrat ini kemudian disederhanakan lagi sehingga menjadi akar 3A kuadrat yang hasilnya A akar 3. Terus itu dicari lagi sinnya. Sin
Karena di sini akarnya sudah di atas, jadi langsung A-nya dicoret. Habis itu langsung ditulis akar 3/2. Untuk yang A, ini karena akan di bawah jadi dirasionalkan dulu. Kalau sudah begini, A-nya dicoret, terus itu hasilnya jadi 3/3. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Barok. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sudut dari 60 derajat dari segitiga sama sisi berikut. Pertama saya tulis nilai-nilai yang sudah diketahui. B sama dengan 2A, kemudian B sama dengan A akar 3. Lanjut saya mencari sinnya. Yang pertama sin 60 derajat. Karena sin adalah depan dibagi sisi miring. Depannya adalah B. Terus miringnya adalah C. Lalu nilai dari B adalah A akar 3. Terus nilai dari C adalah 2A. Karena akar 3-nya berada di atas, berarti kita tidak bisa merasionalkannya. Baik, kita lanjut ke cos 60 derajat. Cos berarti sisi samping dibagi sisi miring. Sisi miring di sini kita lihat ada sisi samping dari 60 derajat ada A. Lalu sisi miring C. Karena A di sini tidak diketahui, jadi kita tulis A saja per C-nya 2A. Lalu di sini kita bisa bagi, anggaplah di sini ada 1. Jadi A bagi A, jadi jawabannya di sini 1/2. Lalu tan 60 derajat sama dengan tan 60 derajat berarti sisi depan per sisi samping. Sisi depan dari ini ada B, sisi sampingnya ada A. Lalu nilai dari B adalah A akar 3. 3/A. Lalu di sini kita bisa sederhanakan A dibagi dengan A, jadi sisanya akar 3. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kosek 0 derajatnya saya taruh sini yang tidak terdefinisi. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena pada sin theta 0 derajat di sini terdapat angka 0. Jadi anggaplah kita tambahi per 1. Jadi kosek ini kebalikan dari sin. Jadi karena 0/1 jadi kita balik 1/0 karena pernya 0-nya di bawah. Jadi tidak terdefinisi. Lalu kosek 30 derajatnya saya taruh angka 2. Kenapa bisa? Di sini sin 30 derajatnya 1/2 yang berarti kosek adalah kebalikan dari sin. Berarti 1/2 satunya di bawah dan 2-nya di atas. Karena satunya di bawah hanya angka 1 dan di atasnya 2, jadi satunya kita hilangkan. Jadi sisa angka 2. Lanjut kosek nilai 45 derajat saya taruh akar 2. Kenapa bisa? Akar 2 karena di sini sin 45 derajat terdapat akar 2/2. Kosek berarti kebalikannya. Jadi akar 2 di bawah dan 2-nya di atas. Kita rasionalkan dan hasilnya dapat ini.
Lalu nilai 60 derajatnya saya taruh 2 akar 3 per 3. Kenapa bisa? Nilai 2 akar 3 per 3 saya dapatkan dari sini. Sinnya ada akar 3 per 2. Yang berarti kalau kosek kebalikan dari sin. Akar 3-nya di bawah dan 2-nya di atas. Karena akar 3-nya di bawah, jadi kita rasionalkan. Dan kita rasionalkan, kita dapat bentuk seperti ini. Lanjut, untuk 90 derajat saya taruh nilainya 1. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena di sini sin dari nilai 90 derajat adalah 1. Terus kalau mau ditukar sama aja dong, 1 per 1 jadi nilainya 1. Oke. Nah, untuk yang second di 0 derajatnya saya taruh 1. Kok bisa? Karena di sini cosnya yaitu 1. Jadi second itu kebalikan dari cos. Jadi karena di sini cosnya 1, sama aja dong nilainya 1 untuk di second. Nah, terus untuk yang second bagian 30 derajat saya taruh 2 akar 3 per 3. Kok bisa? Karena di sini cosnya akar 3 per 2. Nah, jika dibalik maka bilangan itu 2 per akar 3. Nah, karena akarnya di bawah dirasionalkan sehingga hasilnya menjadi 2 akar 3 per 3. Nah, terus untuk yang second bagian 45 derajat saya taruh 2 akar 2 per 2. Kok bisa? Karena di sini untuk bagian cos yaitu bilangannya akar 2 per 2. Dibalik jadi 2 per akar 2. Nah, karena akarnya di bawah dirasionalkan lagi sehingga hasilnya menjadi 2 akar 2 per 2. Nah, terus untuk bagian 60 derajatnya bagian second saya taruh 2. Kok bisa? Karena di sini untuk nilai cos itu 1/2 dan untuk kebalikannya yaitu second kita taruh 2 per 1. Nah, 2 per 1 itu kan sama dengan 2 bagi 1. 2 bagi 1 hasilnya 2. Jadi di sini hasilnya 2. Nah, terus untuk 90 derajat bagian second saya taruh nilai tak terdefinisi. Kok bisa? Karena di sini nilai cosnya 0 per B. Kalau dibalik itu berarti B per 0. Nah, itu kalau saya B per 0 hasilnya sama dengan tidak terdefinisi. Nah, kemudian saya akan mengerjakan kotangan dari theta. Kemudian ada kotangan dari 0 derajat saya taruh tidak terdefinisi. Gimana caranya? Caranya yaitu karena di sini ada 0, karena dia dibalik. Tan itu kan dibalik kalau misalnya dia mau dijadikan kotangan. Jadi 0 jika dibalik itu sama aja kayak tidak terdefinisi. Kemudian pada 30 derajat saya taruh 3 akar 3 per 3. Gimana caranya? Nah, caranya yaitu karena di sini ada akar 3 per 2, itu kotangannya dibalik. Jadi 2 per akar 3. Karena akarnya ada di bawah, jadi akarnya harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Maka dari itu hasilnya adalah 3 akar 3 per 3. Nah, kenapa dicoret? Karena di atas itu ada angka 3 dan di bawah ada angka 3. Jadi dicoret. Kemudian pada derajat 45 derajat saya taruh angka 1. Gimana caranya? Karena di sini pada tan dari 45 derajat sudah angka 1. Jadi jika dibalik itu sama saja hasilnya akan angka 1. Nah, kemudian pada 60 derajat saya taruh 1 akar 3 per 3. Gimana caranya? Karena di sini pada tannya itu terdapat akar 3. Kemudian karena misalnya mau dikotangankan itu kan berarti dibalik. Jadi 1 per akar 3. Karena ada akar 3 di bawah, jadi harus kita rasionalkan menjadi 1 akar 3 per 3. Nah, kemudian pada derajat 90 derajat. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 2. Caranya? Terima kasih. Karena pada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi. Jadi bila kita balik menjadi kotangan itu hasilnya sama saja tidak terdefinisi. Yeay, selesai.